Indonesia adalah negeri dengan kekayaan sumber daya mineral yang sangat melimpah. Salah satu di antaranya adalah batu bara yang didominasi oleh cadangan batu bara kalori rendah. Di bawah Presiden Jokowi, pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia melalui program 35.000 MW dengan cara membangun 50% pembangkit jenis PLTU batu bara. Batu bara kalori rendah memiliki karakteristik yang mudah terbakar. Untuk itu, Kementerian ESDM menginisiasi peraturan khusus terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga teknik yang bekerja di PLTU, yang bertujuan mencegah dan melindungi kerugian material instalasi pembangkit listrik maupun kerugian fisik atau bahkan jiwa dari para personil. Pada tanggal 17 Mei 2017, diadakan forum konsensus untuk menetapkan rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Indonesia Power sebagai anak perusahaan PT PLN Persero yang memiliki kompetensi di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit dengan bimbingan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, mengambil inisiatif untuk membangun fasilitas training center di bidang Fire Safety Academy yang meliputi training pemadam kebakaran di area pembangkit dan fasilitas training fire safety khusus penggunaan batu bara berkalori rendah serta dilengkapi dengan ruang simulator. Pembangunan fasilitas ini dan pengelolaan operasionalnya bekerja sama dengan YPKIP serta anak perusahaannya GPM untuk mendukung kebutuhan pelatihan di lingkungan PT PLN Persero yang ditangani oleh Pusdiklat PLN bagi para operator dan teknisi unit-unit PLTU berbahan bakar milik PT PLN Persero maupun listrik swasta. Indonesia Power merancang fasilitas training di Pandian Lamper dengan memanfaatkan aset ex-PLTG Pandian Lamper yang sudah tidak beroperasi dengan tujuan menjadikan Fire and Safety Academy sebagai Center of Excellent Fire and Safety. Sejumlah fasilitas training penanggulangan kebakaran di area pembangkit antara lain pemadaman kebakaran tangki BBM, proses evakuasi korban pada smoke chamber, pemadaman trafo gantung, pemadaman kebakaran akibat kebocoran pipa gas, pemadaman kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan, pemadaman kebakaran menggunakan alat pemadam api tradisional, mendeteksi hotspot, pemadaman hotspot, dan ruang simulator pengoperasian PLTU. Program pelatihan Fire and Safety Academy terdiri dari program pelatihan reguler dan program pelatihan unggulan. Program pelatihan reguler mengacu kepada regulasi Kemenaker RI, meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terbagi ke dalam 4 kelas, yaitu A-Class, B-Class, C-Class, dan D-Class, di mana para personil lulus dengan sertifikat sesuai dengan training program yang telah dijalaninya. Sedangkan untuk program unggulan training subsektor ketenaga listrikan meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran akibat low rank coal atau batu bara kalori rendah, listrik, juga instalasi ketenaga listrikan tingkat pratama, madya, dan utama. Setelah menjalani in-house training, para personel diharapkan sudah memiliki kompetensi dalam mengantisipasi terjadinya swabakar low rank coal. Komitmen Indonesia Power dalam mengelola resiko diwujudkan lewat pembentukan Departemen K3 mulai dari tingkat korporat hingga di tingkat unit pembangkitan dan unit jasa pembangkitan. Departemen K3 menyusun, memantau, dan mengelola K3L, serta menginvestigasi perbaikan dan pencegahan K3LP. Sejumlah instruksi kerja juga diterbitkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko K3, termasuk pengetesan sejumlah alat fire pump dan hydrant, serta tanggap darurat bencana alam. Untuk meningkatkan pengelolaan K3, PT Indonesia Power juga rutin melakukan pengukuran maturity level yang dilakukan di setiap semester. Saat ini, Indonesia Power tengah mengembangkan aplikasi Near Miss, yaitu sebuah aplikasi digital yang terintegrasi ke dalam Maximo
untuk mencegah kecelakaan kerja dengan menanggulangi kondisi unsafe action maupun unsafe condition yang berpotensi menimbulkan kerugian. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 personel Indonesia Power telah tersertifikasi K3 dari berbagai bidang. Sejumlah sertifikat di bidang K3 telah diterima oleh Indonesia Power, antara lain SMK 3 Bendera Emas, OSAS 18001, P2 HIV, Zero Accident. Berikut penyebaran program in-house training yang telah dilaksanakan di sejumlah PLTU selama bulan September sampai dengan Desember 2016. Jumlah lulusan training hingga saat ini sebanyak 423 peserta. Indonesia Power. Safety first.